Input itu ini mouse itu input. Kita memberikan perintah ke komputer. Klik kanan, klik kiri itu memberikan perintah, itu input. Kita mengetik, keyboard itu mengetik, itu input juga. Keyboard input. Saya pakai mikrofon suara saya melalui mikrofon masuk ke komputer. Ini input. Sedangkan headset bisa kedengaran suara kalian melalui headset. Ini input atau output? Bisa. Output. Speaker itu output. Ya, paham ya? Mana input, mana output? Paham. Ya. Paham. Jadi output itu yang dikeluarkan oleh komputernya. Kalau input, komputer yang mengeluarkan. Nah, mikrofon, keyboard, mouse itu input. Nah, terus kalau kalian lihat komputer ada kotak mesinnya. Kotak itu namanya CPU-nya. CPU. Monitor nyambung ke CPU. Monitor nyambung ke CPU melalui kabel. Nah, kabel seperti ini. Ini namanya kabel VGA. Ini kabel VGA. Nah, biasanya warnanya, ujungnya itu warnanya biru biasanya. Itu untuk monitor. Terus di dalam CPU itu ada yang namanya seperti ini. Motherboard. Ini namanya motherboard. Board itu artinya papan, mother artinya Ibu. Jadi papan emak. Ya. Papan induk. Papan induk. Kenapa disebut papan induk atau motherboard? Karena semua komponen ada di sana. Baik input, output, nyambungnya ke sini. Nyambungnya ke sini. Jadi monitor nyambungnya ke sini. Di sini ada port VGA. Nah, yang ini port VGA. Terus ada lagi keyboard nyambungnya ke sini. Port USB. Untuk jaringan komputer nyambungnya ke sini. Port RJ45. Untuk speaker masuknya ke sini. Yang warna apa? Biru kuning. Hijau. Yang warna hijau. Ini disebut dengan sound card. Sound card itu ada 3 nih. Ada biru, hijau, pink. Yang pink untuk mikrofon, yang hijau untuk speaker, yang biru untuk line in. Line in ini komputer bisa menerima suara dari perangkat elektronik lain. Di dalam motherboard juga tertanam ini ada yang namanya prosesor di sini. Prosesor itu jenis-jenisnya macam-macam. Ada kalau dulu ada Pentium 2, Pentium 3, 4. Pentium kesininya dual core. Core 2 Duo. Terus sekarang Core i9. i11 ya yang terbaru. Core i11. Nah, ini namanya prosesor. Ini prosesor segede gini. Prosesor ini ada kaki-kakinya di sini. Ini ya kaki-kakinya ini nyambung ke motherboard. Sedangkan yang atasnya ini warna putih, nanti nyambungnya ke heatsink, ke kipas. Prosesor ini jenisnya macam-macam. Kalau yang pabrikan yang terbesar itu ada 2. Ada Intel, ada AMD. Ada Intel, ada AMD. Itu yang pabrikan yang besar. Ada 2, Intel dan AMD. Intel macam-macam. Ada Core. Itu ada suara anak kecil ya. Yang ada suara anak kecil, tolong mikrofonnya dimatikan. Intel ada Core dari mulai Pentium 80 dari zaman jadul itu sampai sekarang sampai Pentium Core i11. Nah, kalian punyanya apa? Ya, untuk kelas 1 itu bisa dipakai. Pokoknya yang sekarang kalian komputernya punya itu pakai dulu.
Tapi nanti kalau kalian mau beli komputer, mau beli laptop, kalian harus tahu prosesornya, jenisnya apa, terus generasi keberapa. Karena sekarang itu ada prosesor Core i7 misalkan. Core i7 generasi berapa? Ada generasi-generasinya. Core i7 ada dari generasi 1 sampai generasi berapa tadi? Generasi 9. Ya, paling generasi 9 yang ya lebih mahal, lebih baru, lebih mahal. Ini prosesor. Prosesor disimpannya ditanamnya ke motherboard. Terus di motherboard juga ada colokan tempat nyimpen memori RAM. Waduh, nggak ada contohnya, Nah, prosesor disimpannya di sini. Kalau tidak cocok, kalau misalkan kalian di rumah ada komputer yang sudah rusak, silahkan bongkar saja daripada ngejegruk tepuguh. Bongkar aja. Mau dijual juga udah nggak akan laku. Komputer jadul. Kalau tidak pas, jangan dipaksakan. Karena kalau peralatan elektronik, komputer seperti ini tuh, kalau tidak pas, nggak usah dipaksakan. Berarti nggak cocok. Untuk masangnya juga mudah. Nggak usah pakai tenaga dalam. Ini motherboard. Motherboard juga jenisnya macam-macam juga. Nah, jenis motherboard, slot motherboard, di sini untuk prosesor, tergantung prosesornya juga. Nanti kalau kalian beli komputer, prosesornya mau Core i7 misalkan. Sedangkan motherboardnya kalian beli untuk AMD. Ya mau bisa dipakai atuh. Jadi harus motherboard prosesornya mau apa, motherboardnya juga harus cocok dengan prosesornya. Untuk slot yang lain, itu sama. Kecuali untuk misalkan memorinya. Motherboard ini menggunakan memori DDR3 misalnya. Kalian belinya memori DDR2, nggak akan bisa dipasang. Jadi harus sesuai. Kalian harus tahu motherboard ini spesifikasinya apa saja. Pakai prosesor apa, terus memorinya apa, terus PGA-nya nanti colokannya apakah AGP atau PCI Express. Itu harus tahu. Nah, tugas nanti kalian menganalisis ceritanya kalian nanti mau membeli komputer, motherboardnya mau apa saja, prosesornya mau apa saja, kalian harus browsing. Ini motherboard. Selain motherboard, ada lagi ini yang namanya heatsink. Heatsink ini yang warna putihnya itu terbuat dari logam. Ada celah-celah ruang kosong seperti ini. Ini heatsink. Fungsinya untuk menyalurkan panas dari prosesor. Jadi prosesor yang ininya nempel ke prosesor. Nah, heatsink ini nempel ke prosesor harus pakai yang namanya pasta, bukan pasta gigi. Nah, tapi pasta khusus untuk prosesor. Itu biasa juga disebut dengan thermal paste. Ya, tempelkan ke sini nanti. Prosesor nyambung ke sini. Panas prosesor akan menyebar ke logam ini. Nah, di atas logam ini ada kipas. Kipas ini yang akan mendinginkan heatsinknya. Heatsinknya. Nah, kipas ini bisa nyala. Ini ada kabelnya disambungkan ke motherboard. Di motherboard ada tempatnya buat menyambungkan kabel kipas yang di heatsink di motherboard di sini ada. Nah, letak untuk kipas heatsink biasanya dekat dengan prosesor. Jadi kalau kalian beli motherboard, di dalamnya biasanya sudah ada buku panduannya. Ini ada PGA card. Oh iya. PGA card ini nyambungnya pakai kabel PGA. Nanti nyambungnya ke
monitor. Nah, tadi kan di motherboard ada VGA card juga di sini. Ada VGA aja juga. Misalkan kalian ke komputernya VGA-nya rusak, tidak bisa tampil layar. Ganti saja. Pasang tambahan VGA tambahannya. Nyambung ke sini. Pokoknya kalau kalian pasang, kalau tidak pas berarti itu tidak cocok. Ini VGA. Jadi VGA itu ada, kalau yang tertanam, pokoknya peralatan yang tertanam di sini, ini namanya onboard. Nyatu sama motherboard. Ini ada VGA onboard, nyatu sama motherboard. Di sini juga ada LAN card onboard. Nyatu sama motherboard. USB segala macam. Ini disebut dengan onboard. Pokoknya yang terhubung langsung ke motherboard disebut dengan onboard. Kalau yang ini eksternal, jadi tambahannya, VGA eksternal tambahannya. Nah, ini juga sound card tambahan. Kalau yang ini rusak, yang di motherboardnya rusak, kalian tambahkan ini. Biasanya yang biasa pakai sound card tambahan ini biasanya para musik editor, para pencipta lagu untuk ngedit lagunya di komputer pakai sound card tambahan seperti ini. Sound card yang kualitasnya bagus, suaranya jadi bagus. Gitu. Terus, nah, sampai di situ ada yang tanyakan dulu. Kita kesulitan kalau prakteknya hanya menampilkan seperti ini. Kalau kalian tampil sudah masuk sekolah, kalian bisa praktek. Di sini ada komputer yang bisa kalian praktekkan. Tidak usah takut rusak karena komputernya memang rusak. Mau dibongkar segala macam, prosesornya mau patah segala macam, silakan, nggak usah takut. Ada yang tanyakan dulu? Ada yang tanyakan dulu? Ya, Pak. Yang selanjutnya, nah ini tadi peralatan-peralatan tadi itu disebut dengan hardware komputer. Kalau di tubuh manusia itu ya ini peralatan-peralatan seperti itu, ya badannya gitu. Badan, ada tangan, ada mata, ada kepala, ada kaki, ada rambut, segala macam. Nah, itu peralatan yang hardware ini bisa kita raba. Ada bentuknya. Supaya komputer ini jalan, harus diarahkan dengan listrik. Nah, listrik nyambung ke komputernya itu tidak langsung nyambung dari listrik, colokan listrik di rumah, nyambung ke sini langsung nggak bisa. Jadi ada yang namanya power supply. Power supply itu, aduh contohnya susah nih kalau kayak gini. Power supply, jadi power supply itu dari listrik PLN, dari rumah kalian, diubah menjadi listrik DC. Asalnya 220 volt, listrik AC, dirubah menjadi ada yang 12 volt, ada yang 5 volt, menjadi listrik DC. Nanti nyambung ke motherboard. Jadi motherboard ini pakai listriknya listrik DC, bukan listrik AC lagi. Nah, pakai power supply. Nah, power supply-nya itu macam-macam juga. Ada yang biasanya kapasitasnya ditulis dengan tulisan watt. Ada yang 450 watt, 550, dan seterusnya. Nah, itu 450 watt juga, itu ada yang murni, ada yang tidak murni. Misalkan murni itu maksudnya gimana? Kalau misalkan 450 watt, outputnya itu benar-benar 450 watt. Kalau yang power supply murahan itu 450 watt, paling yang output yang benarnya itu paling 300 watt. Itu yang power supply murah. Kalau yang bagus disebutnya power supply pure. Nah, ini zoom-nya tinggal 10 menit lagi. Nah, untuk tugas nanti kalian harus membuat perencanaan. Ada di Word di sini. Nyaman banget, Bu. Kelihatan nggak di layar nih?
Nah, sekarang jadi kalian, nah, kelihatan di layar? Kelihatan di layar? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Nah, jadi Pak. kalian tugas hari ini untuk komputer dan jaringan dasar, ceritanya kalian mau merakit komputer. Kalian beli peralatannya. Yang pertama misalkan, nah kalian tulis di sini ya, nama siapa, kelas, keperluannya, kalian mau merakit CPU, merakit komputer, tidak hanya CPU ya. Untuk apa? Nah, kalian punya uangnya misalkan 5 juta. Kalian beli prosesornya Intel Core i9 9900. Artinya 9900 ini artinya generasi ke-9. Kalau misalkan Core i9 7900 itu artinya generasi ke-7. Ngerti? Pak. Biasanya generasinya itu ditulis di tipe di sini. Iya. Semakin besar angka yang ininya, berarti generasinya makin bagus, makin kesininya makin yang terbaru. Alasan memilih, kalian tuliskan apa? Seperti ini. Web rujukannya kalian mau dari mana? Mau dari Bukalapak, mau dari Bineka, mau dari mana? Cari yang termurah. Oh, dari Bukalapak mah, dari toko ini, misalkan harganya 2 juta. Kalau dari toko yang sebelahnya 2.500.000, yang sebelahnya lagi 1.500.000. Ambil yang termurah. Nah, nanti di sini linknya copy di sini ya. Nah, harga pasarnya sekian. Fotonya, ada fotonya, kalian paste di sini. Kalian punya uangnya 5 juta. Harga prosesornya aja 9.900.000. Berarti kalian nggak akan cukup uangnya. Ya, ngerti? Berarti kalian beli prosesornya, jangan Core i9. Misalkan Core i3 berapa? Setelah dihitung-hitung, nanti misalkan yang kedua, kalian tambahkan. Yang kedua, motherboardnya mau apa? Merek apa? Mereknya apa? Tipenya apa? Tuliskan di sini. Harganya berapa? Nanti sampai di ujungnya di sini di bawah kalian tuliskan totalnya berapa. Keyboardnya mau jenis apa silakan. Ngerti? Baik, Pak, ngerti, Pak. Nah, misalkan kalau di motherboardnya sudah ada VGA card-nya, ya udah kalian nggak usah tambahkan. Kalau uangnya sudah pas. Kalau uangnya masih ada, oh saya mau tambah VGA card-nya, ya silakan tambahkan. Kalau uangnya masih ada, kalian lihat dulu ya. Di tipenya, apakah VGA-nya sudah ada belum di motherboard-nya? Kalau belum, berarti kalian harus beli VGA eksternal. Sampai sini tanyakan dulu. Ngerti maksudnya? Oke. Ini kita baru ngerakit hardware-nya aja, belum menginstal tentang sistem operasinya. Nah, ngerti? Saya tanyakan dulu. Tanyakan dulu. Ya, Pak. Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan Jaki. Kalau misalkan di perencanaannya itu ditulis sama mouse keyboardnya enggak, Pak? Iya, semuanya. Kayak buat input atau outputnya? Iya, semuanya dipakai. Ini kan hanya contoh. Nama hardware-nya prosesor saja ini. Hardware-nya kan banyak. Ada prosesor, ada mouse, ada keyboard, ada motherboard, ada casing. Casingnya apa? Nanti kalian beli motherboard seperti ini, nggak pakai casing, nanti listriknya nyambungnya kena naon. Nah, oh iya, Pak. Ya, nanti di casingnya sudah ada power supply-nya, berarti power supply-nya nggak usah beli lagi karena di casing sudah ada power supply. Jadi biasanya kalau beli casing, power supply-nya sudah ada. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Budgetnya, Pak, berapa, Pak? Atau bebas? Bebas, silakan. Budgetnya mau berapa? Atau dibatas aja lah. Nanti kalian bikinnya seenaknya nantinya. Budgetnya 15 juta. Nah, karena ini komputer,
bukan laptop, jadi budgetnya maksimal 8 juta. 8 juta. Nah, 8 juta, Pak. maksimal 8 juta. Maksimal 8 juta. Nah, Berarti keperluannya untuk editing doang. ya silakan, makanya maksimal 8 juta. Kalau tidak dibatas, kalian milihnya yang bagus-bagus. Nanti keperluan di sininya kalian tinggal ubah aja di sini. Ya. Jelas. Itu ya, maksimal 8 juta ya. Baik, Pak. Awas, ini 8 juta ini bukan beli beneran. Iya, Pak. Nanti ada laporan ke saya, ini disuruh beli 8 juta. Oh, awas. Ini Iya, Pak. kalian Kaget aja, Pak. ini kalian merencanakan. Jadi ceritanya kalian mau beli komputer, bukan laptop ya, ceritanya beli komputer, bukan laptop. PC lah, PC. Kalian ceritanya beli PC, tapi bukan beli jadi, tapi ngerakit sendiri. Ceritanya seperti itu. Ada lagi tanya kan? Ceritanya kalian merencanakan, biar kalian tahu ketika nanti punya uang beneran, mau beli laptop atau beli komputer, sudah tahu gambarannya seperti ini. Ada lagi tanya kan? Ada, Pak. Kalau tidak ada, ini Zoom-nya sebentar lagi. Tinggal 2 menit lagi. Kalau mau ada yang tanyakan, silahkan. Hasil dari Zoom kali ini, nanti saya upload ke YouTube. Baik, Pak. Ada lagi tanyakan? Kalau mau menanyakan yang program dasar gimana, Pak? Iya toh Pak, boleh nggak Pak? Oh, oke. Silakan, tapi ini atau setelah ini mau Zoom lagi nggak? Untuk pemrograman dasar? Boleh, Pak, boleh. Biar Boleh ngerti. Pak, boleh. Nah, jadi untuk komputer jaringan dasar cukup di sini ya. Nah, nanti yang template untuk perencanaan ini saya upload di Google Classroom. Baik, Pak. Tinggal buka di Classroom. Ya, untuk materi komputer jaringan dasar saya cukupkan di sini. Terima kasih. Nanti kita gabung lagi. Ini Zoom-nya mau mati lagi. Waktunya sudah tinggal 1 menit lagi. Kalau nge-close berarti sudah habis ya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.